في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memahami logika seorang Albert Einstein, maka kita menemukan bahwa bagi seorang Einstein, Tuhan itu bukan sekedar ada, tapi Tuhan itu selalu berbicara kepada manusia dengan bahasa yang paling indah, yaitu ilmu pengetahuan. Fisika, matematika, biologi adalah bahasa Tuhan untuk berkomunikasi dengan manusia. Ilmuwan manapun, jika mereka benar-benar paham dengan bahasa matematika dan fisika, kemudian mengikuti alur dari bahasa itu, maka mereka akan menemukan Tuhan. Sebagai contoh sederhana, jika seorang ilmuwan ditanya apakah dunia ini tercipta karena kebetulan atau diciptakan, maka 9 dari 10 pasti mengatakan tidak mungkin dunia ini tercipta karena kebetulan. Dunia ini tersistem dan terstruktur. Karena juga di dalam kamus ilmiah tidak akan pernah ada istilah kebetulan. Itu tidak ada di dalam kamus ilmiah manapun. Matahari itu terbit dan terbenam, itu bukan karena kebetulan. Dari 9 planet yang mengelilingi matahari, hanya bumi yang bisa ditinggali oleh makhluk hidup. Itu juga bukan karena kebetulan. Bulan berubah bentuk sesuai dengan siklusnya, itu juga bukan kebetulan. Jarak matahari ke bumi juga bukan kebetulan. Bahkan komet yang lewat pun juga bukan kebetulan. Sebab sesuatu yang kebetulan itu tidak bisa dihitung, tidak bisa diprediksi, dan tidak bisa diamati. Karena namanya juga kebetulan. Kebetulan adalah kejadian yang random, yang tidak sengaja. Hasil dari ketidaksengajaan adalah ketidakjelasan. Dan sesuatu yang tidak jelas tidak mungkin bisa dihitung atau diukur. Dunia kita adalah suatu sistem yang rumit. Jika kita pernah melihat komputer, maka kita akan menghasilkan sebuah pemikiran bahwa komputer itu tidak hanya program di sana. Tidak hanya program yang bisa dijalankan di sana, tetapi juga di dalam komputer itu tentunya ada sistem, ada hitungan, ada ukuran. Kan tidak mungkin lembaran papan berbentuk persegi kemudian bisa menghasilkan gambar dan program seperti komputer. Kan nggak mungkin. Komputer itu tidak akan hidup hanya dengan layar saja. Komputer juga tidak akan hidup tanpa hard disk, tanpa RAM, nggak mungkin. Atau komputer juga tidak akan hidup tanpa ada program di dalamnya, itu nggak mungkin. Jika dunia ini hanyalah kebetulan, bagaimana bisa segalanya berjalan sesuai dengan hitungan yang akurat dan segalanya sesuai dengan ukuran-ukuran yang tepat? Tidak akan pernah mungkin. Einstein pernah berkata, "Saya ingin tahu bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini. Saya ingin tahu pemikirannya. Sisanya adalah rincian-rinciannya." Ini salah satu perkataan Einstein yang paling terkenal tentang Tuhan, yang artinya Einstein sangat paham bahwa dunia ini tidak tercipta tanpa pencipta. Itu tidak mungkin. Dunia ini diciptakan penuh dengan hitungan dan sistem yang rumit, terukur, bahkan hingga sampai ukuran partikel terkecil sekalipun terukur segalanya. Dalam kutipan yang lain, Einstein berkata, hukum alam menunjukkan keberadaan roh yang jauh lebih unggul daripada manusia. Dan di hadapannya kita dengan kekuatan kita yang sederhana harus merasa rendah hati. Nah, kutipan ini tadi itu yang dilontarkan oleh Einstein itu lebih menegaskan lagi bahwa jika seseorang mendalami ilmu pengetahuan dan secara keseluruhan dia memahami itu, maka akan menemukan bahwa dunia ini tidaklah sederhana. Ada entitas agung di balik semua desain cerdas dan ukuran-ukuran yang ada di alam semesta, di balik keteraturan yang ada di alam semesta. Bagaimana mungkin ya kan fisika berlaku di alam semesta? Bagaimana mungkin hitungan-hitungan matematika itu dijadikan rumus ukuran untuk mengatur segala pergerakan yang ada di alam semesta? Segala benda, segala partikel bergerak sesuai dengan hitungan yang tepat. Ya kan? Sehebat apapun manusia menemukan penelitian mereka, manusia berhasil memecahkan rumus-rumus yang mengatur alam semesta. Perlu kita semua pahami bahwa ilmuwan hanya mengamati dan meneliti hasil karya Tuhan. Mereka tidak akan pernah bisa meniru atau membuatnya ulang. Sehebat apapun manusia dan canggih-canggihnya teknologi milik manusia saat ini, mereka bisa mengungkap asal-usul alam semesta. Mereka juga tidak akan pernah mungkin bisa membuat alam semesta ulang.
tidak akan pernah mereka bisa membuat Big Bang secara ulang. Jadi kalau mereka ditantang, bisakah manusia dengan teknologi saat ini membuat ulang kejadian Big Bang yang kemudian akhirnya membentuk alam semesta dan proses pembentukan setelahnya? Apakah manusia bisa? Tentu saja tidak bisa. Manusia hanya bisa mengamati, manusia hanya bisa mengukur, menghitung berdasarkan karya yang sudah dibuat oleh Tuhan. Semua itu adalah karya Tuhan, kita hanya menelitinya. Nah, saking terkesimanya seorang Einstein dengan alam semesta ciptaan Tuhan, Einstein berkata, pikiran manusia tidak akan mampu memahami alam semesta. Kita itu seperti anak kecil yang memasuki perpustakaan besar. Kemudian dinding-dindingnya dipenuhi buku-buku dalam berbagai bahasa, hingga ke langit-langitnya semuanya isinya buku. Anak itu tahu bahwa ada seseorang yang telah menulis buku-buku itu, tapi ia tidak tahu siapa atau bagaimana. Ia juga tidak tahu bahasa apa yang digunakan untuk menuliskan semua buku-buku itu. Namun anak itu melihat rencana dalam susunan buku-buku itu, urutan misterius yang tidak dia pahami, tetapi samar-samar dia juga menduga semuanya itu dilakukan oleh seseorang. Nah, catatan Einstein kali ini itu betul-betul logika yang di atas awan, betul-betul logika yang sangat-sangat tinggi untuk memahami tentang dunia alam semesta dan semacamnya. Pokoknya segala sesuatu yang ada di atas dunia ini semuanya sudah dilogikakan oleh Einstein. Dia menggambarkan alam semesta itu bagaikan buku-buku yang disusun rapi, ditulis dengan sebuah bahasa dengan tulisan yang rapi. Tapi tulisan itu tidak bisa dipahami oleh anak kecil. Ya, anak kecil itu maksudnya adalah kita. Tetapi anak kecil itu paham buku-buku itu pasti ada penulisnya. Begitulah dunia. Tidak mungkin alam semesta beserta sistemnya yang rumit itu ada karena sebuah kebetulan. Tentu ada yang berdesain, ada yang membuat serta mengaturnya. Jika dunia tercipta karena kebetulan, tentunya tidak akan serumit ini, tidak akan seindah ini, tidak akan sekompleks ini. Sebagai contoh logikanya, jika alam semesta menciptakan dirinya sendiri misalkan, maka adakah kita percaya bahwa binatang juga menciptakan dirinya sendiri? Apakah juga kita percaya manusia menciptakan dirinya sendiri? Apakah hewan dan manusia yang mendesain dirinya sendiri dari kepalanya, wajahnya, jantungnya, otaknya? Atau apakah manusia itu menempatkan akal di dalam kepalanya sendiri? Semuanya kan tidak. Nyatanya, segala sesuatu itu lahir dalam keadaan wujud satu kesatuan. Manusia lahir sudah membawa otak di kepalanya, sudah membawa akal di dalam kepalanya, sudah ada isi jantungnya, sudah ada paru-parunya, hati, dan sebagainya. Semuanya adalah sistem yang sudah teratur. Jadi tidak mungkin manusia itu lahir kemudian dia berdiri sendiri satu persatu, tubuhnya pretelan, kan nggak mungkin. Karena tidak ada manusia yang lahir dengan terjual terpisah. Onderdil manusia tidak ada yang menjual terpisah. Manusia lahir sudah sempurna. Meskipun ada 1, 2, 3 yang lahir dengan kekurangan, tetapi pada intinya manusia yang normal lahir dengan sempurna. Semua anggota badannya, semua anggota tubuhnya itu lengkap. Kita tidak pernah membeli secara terpisah. Wallahu a'lam bishawab.